Assalamualaikum Bu Haji Zana, apa kabar? Waalaikumsalam, Miss En. Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana Miss En kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Punten nih Ibu, saya mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Kalau Ibu Haji ada waktu, saya ingin melakukan sesi coaching dengan Bu Haji karena saat ini saya sedang menghadapi satu permasalahan. Oh, boleh Bu, dengan senang hati. Silakan Ibu. Jadi begini Bu Haji, saya saat ini sedang merasa cukup pusing dalam mengatur waktu karena saat ini paling tidak saya sedang mengikuti 3 kegiatan sekaligus. Yang pertama, saya sedang mengikuti CGP Angkatan 9, kemudian saya juga sedang mengikuti kegiatan tantangan literasi Jawa Barat yang sudah hampir sampai pada akhir kegiatan, sehingga saya harus membuat laporan kegiatan dan juga menyelesaikan tugas-tugasnya. Ditambah lagi KBM yang hanya tersisa tinggal 1 minggu lagi nih Bu, minggu depan kan sudah pas. Jadi saya juga harus berpacu untuk segera menyelesaikan materi-materi yang belum tuntas ke anak-anak. Itu Bu. Wah, ternyata banyak juga ya kegiatan yang sedang Ibu ikuti. Salut saya. Eh, apa? Banyak tugas juga harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikannya ya Bu ya. Baik, Betul Ibu. eh, iya. Apakah semua kegiatan itu adalah tugas pribadi atau bagaimana, Bu? Nah, untuk CGP dan tugas mengajar memang adalah tugas pribadi ya Bu ya. Untuk satu lagi yang kegiatan literasi talenta itu memang kami adalah bersembilan dalam satu kelompok Ibu. Ada 3 orang guru pembimbing dan juga 6 orang siswa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Oh, jadi gitu ya. Baik, sebelumnya apakah Ibu pernah berkolaborasi dan berbagi tugas dengan anggota tim yang lain? Selama ini memang kami sudah berbagi tugas Bu, namun mungkin belum maksimal. Sepertinya saya perlu lebih berkolaborasi lagi kali ya Bu ya dengan anggota tim yang lain, khususnya dengan guru pembimbing yang lain, kaitannya dengan pembagian tugas dan pekerjaan kami. Nah, betul itu, Bu. Kolaborasi atau kerja dalam tim itu sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan agar bebannya pun tidak terlalu berat untuk ibu tanggung sendiri. Jadi, eh, sebaiknya ibu berbagi tugas dengan tim yang sudah disusun dalam suatu kepanitiaan, Bu, kalau bisa seperti itu. Iya Bu, nanti saya akan coba komunikasikan lagi dengan rekan sesama tim. Ini saya juga baru kepikiran nih Bu untuk memaksimalkan lagi kolaborasi tim dan juga pembagian tugas serta pekerjaan tentang tantangan literasi Jawa Barat ini Bu. Oh ya, kemudian untuk tugas-tugas pribadi seperti CGP dan tugas mengajar, bagaimana biasanya cara ibu dalam mengatur waktunya? Saya biasanya lihat deadline tugasnya Bu, biasanya yang paling dekat saya kerjakan lebih dahulu. Tapi ya begitu, kadang saya juga suka lupa mencatat jadwalnya. Baik, itu sudah bagus sebenarnya ya Bu ya, mendahulukan tugas dengan deadline yang terdekat terlebih dahulu. Sebaiknya ya memang seperti itu yang harus Ibu lakukan. Nah, sekarang kira-kira biar tidak lupa baiknya apa yang bisa Ibu lakukan? Nah, itu dia Bu, kayaknya saya memang perlu membuat skala prioritas dan jadwal tugas atau kegiatan yang sedang saya ikuti ya Bu ya, biar jangan sampai dalam pengerjaannya saya melebihi batas waktu. Selain itu juga kayaknya kalau nggak mepet-mepet deadline, mungkin tugas yang saya buat itu bisa lebih maksimal ya Bu ya dalam segi hasil dan kualitasnya. Ya, jadi sekarang Ibu sudah menemukan ya solusi dari masalah tadi yang Ibu utarakan. Yang pertama tadi mendahulukan tugas dengan deadline terdekat terlebih dahulu, kemudian yang kedua Ibu akan berkolaborasi dengan teman yang lain, berbagi tugas dengan tim yang lain. Hmm. Kemudian tadi yang terakhir Ibu akan membuat skala
prioritas dan jadwal ya, akan membuat jadwal dari tugas-tugas yang Ibu emban. Seperti itu ya, Bu ya? Betul Ibu, insya Allah nanti akan saya buat jadwal serta skala prioritasnya biar tidak lupa. Ya, eh, nah sekarang bagaimana rencana aksi tersebut? Kapan kira-kira bisa mulai Ibu lakukan? Untuk yang pertama, kemungkinan besok saya akan kumpulkan lagi seluruh tim talentanya agar kami bisa berkolaborasi dan membagi tugas serta pekerjaan yang sudah banyak ini, mengingat waktunya juga sudah di akhir kegiatan ya Bu ya. Terus yang kedua, saya juga nanti malam akan coba membuka laptop dan membuat skala prioritas dan jadwal kegiatan serta tugas-tugas yang sedang saya kerjakan dalam 1 minggu terakhir ini. Baik, kalau begitu akhir bulan ini kita agendakan untuk bertemu lagi ya Bu, untuk membahas progres dan hasilnya bagaimana apa yang sudah Ibu lakukan tersebut. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Berkat sesi coaching ini, saya jadi merasa terstimulus untuk menemukan ide-ide dan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini terkait dengan manajemen waktu ya Bu ya. Manajemen waktu karena saya sendiri yang di awal sudah memilih untuk mengikuti sekian banyak kegiatan, maka saya juga harus bertanggung jawab dalam melakukan manajemen waktu yang baik sehingga tugas-tugas yang saya sedang hadapi ini bisa selesai tepat waktu dan dengan kualitas yang memuaskan. Ya, sama-sama Miss EN. Semoga berhasil ya. Nanti mudah-mudahan kegiatan yang Ibu ikuti dan Ibu lakukan akan berhasil semua dan dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu, Amin, Bu? amin. Ya, Nanti kalau Ibu ada waktu minggu depan bisa ketemu lagi ya Bu ya untuk kita diskusi lagi tentang bagaimana saya boleh. bisa mengeksekusi rencana aksi yang sudah saya buat ini Bu. Ya, siap Ibu. Insya Allah kalau saya ada waktu akan siap selalu berdiskusi dengan Miss EN. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya stop itu dulu ya. Gimana simpannya nih Pak? Save. Nah. Coaching 1. Gitu ya? Save. Di mana? Download aja. Ya udah. Video. Sini tuh. Udah kesimpan? Udah nyari di sana. Bu Haji sebentar ya, saya memastikan tadi tersimpan dulu yang rekaman layarnya. Ya, boleh. Jadi Ini. coba dulu. Oke, ya. 8 menit 51 detik. Soalnya masuk. Kurang ya, berarti. Aman Bu Haji, nggak apa-apa kan? Kurang nggak apa-apa. Yang penting udah aman, tadi rekaman bagian Bu Haji coaching udah terrecord. Sekarang saya coba record yang ini ya Bu ya. Untuk sesi yang kedua, saya sebagai Kurang coach dari dan Bu Haji sebagai coach. apa ya? Iya, tadi 9 menit kurang sedikit nggak apa-apa ya Bu ya? Apa harus Nggak apa-apa, 15 menit? nggak apa-apa. Nanti itu aja, improvisasi lagi Bu Haji ya. Ini kalau di record yang ini mah lebih panjang lagi waktunya Bu. Kan kita nggak ada jeda soalnya. Baik Bu Haji, gimana kita mulai sesi yang kedua? Boleh. Saya sebagai coach, Bu Haji Jana sebagai coach. Ya. Assalamualaikum Sebentar, Miss sebentar, EN. belum Bu Haji, belum. Saya new dulu.
Sebentar Bu, 3, 2. Ya Bu Haji. Assalamualaikum Miss EN, gimana kabarnya Miss? Waalaikumsalam Bu Haji, alhamdulillah kabar saya baik. Bu Haji gimana kabarnya sekeluarga? Ya, alhamdulillah saya juga baik-baik saja kabarnya, begitu juga dengan keluarga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mohon maaf nih Miss, saya mengganggu waktunya. Saya ingin ada permasalahan yang ingin disampaikan. Mangga Ibu, nggak apa-apa. Gimana Bu, ada masalah apa nih? Iya, jadi saya ingin cerita tentang masalah saya karena saya pikir Miss EN itu bisa membantu saya dalam menemukan penyelesaian dari masalah yang sedang saya hadapi. Amin. Mudah-mudahan melalui sesi coaching ini kita sama-sama bisa berkolaborasi ya Bu ya, untuk dapat mencari solusi dari permasalahan yang sedang Ibu Haji Jana hadapi. Lalu kira-kira setelah diskusi ini apa yang Ibu harapkan? Ya sebenarnya sih masalah saya itu berkaitan dengan pembelajaran yang dialami siswa ya, pembelajaran di kelas yang sudah saya lakukan. Saya mengharapkan siswa saya itu lebih memahami materi yang saya ajarkan. Baik Ibu, apakah masalah itu terjadi pada seluruh pembelajaran yang Ibu lakukan? Tidak sih Miss, kemarin itu memang saya mengajar dengan terburu-buru karena mungkin mengejar materi gitu ya. Karena kan dalam pelajaran matematika itu ada satu bab lagi yang belum tersampaikan, sedangkan minggu depan sudah dilakukan kegiatan PAS. Jadi kemarin itu saya mengajar dengan cara konvensional, saya hanya menjelaskan di papan tulis, kemudian setelah itu saya memberikan tugas kelompok, lalu ada presentasi kelompok, dan setelah itu siswa mengerjakan soal secara individu. Nah, setelah siswa mengerjakan soal secara individu, saya baru tahu bahwa banyak siswa yang tidak memahami materi yang sudah saya ajarkan. Padahal menurut saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan ya apa yang saya bisa gitu, kemampuan saya sudah saya kerahkan semua, tapi nyatanya hasilnya masih banyak siswa yang tidak memahami materi yang saya ajarkan kemarin. Seperti itu, Miss, masalahnya. Baik, kalau yang saya tangkap pada saat mengajar di kelas 9A, Ibu merasa terburu-buru ya karena harus mengejar materi, jadi Ibu mengajar dengan cara yang bisa dibilang konvensional ya Bu ya, dengan Iya, metode seperti itu. sama gitu. Lalu bagaimana respon siswa ketika mengikuti pembelajaran yang seperti itu Bu di kelas? Iya, ya waktu itu respon siswa banyak yang mengobrol sih sebenarnya. Mungkin karena pembelajaran saya hanya berpusat pada guru, saya hanya menjelaskan saat itu. Jadi siswa banyak yang tidak merespon, banyak yang ngobrol, bahkan juga tidak memperhatikan. Jadi seperti melamun, seperti itu, Miss. Baik, jadi sekarang Ibu sudah tahu permasalahannya ya. Permasalahannya adalah Ibu yang terburu-buru karena harus mengejar materi, maka mengajar dengan cara yang konvensional, lalu siswa pun merasa mungkin kurang bisa mengikuti gitu ya materi yang Ibu sampaikan. Lalu kira-kira apa upaya yang dapat Ibu lakukan? Mungkin pada pembelajaran selanjutnya mungkin ya Bu ya Miss ya, di kelas lain atau juga di kelas tersebut, saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa dengan metode pembelajaran yang bervariatif dan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Live Worksheet atau juga yang sekarang itu sedang marak Quizzes gitu ya.
Bisa juga saya melakukan diferensiasi konten dengan menayangkan tayangan video pembelajaran tentang materi yang akan saya ajarkan, ataupun juga saya akan membuat PowerPoint tentang materi itu yang mungkin akan menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang saya ajarkan. Mungkin seperti itu ya, Miss. Baik, ini menarik sekali nih idenya dari Ibu Haji Jana nih. Ternyata Ibu